Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah penulisan populer. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan tentang pengertian, tujuan, dan jenis penulisan populer. Tentunya minggu yang lalu Anda sudah memahami apa itu menulis ya, bahwa menulis itu sebetulnya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi ya dalam bentuk tulisan. Yang kita sampaikan tentunya itu adalah informasi pesan yang kita hasilkan dari kegiatan membaca kita dan juga kegiatan menyimak kita serta kegiatan melihat kita dalam uh, keseluruhan di sekitar lingkungan kita ya, alam sekitar kita, sehingga menjadi bahan untuk kita menulis. Saudara, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada bagaimana sebetulnya kita itu mampu untuk memahami pengertian tentang penulisan populer ini, kemudian tujuan penulisan populer, dan jenis-jenis penulisan populer. Jadi, saudara, pada kesempatan ini sebetulnya kita akan lebih fokus bukan kepada pengertian menulisnya, tetapi kepada pengertian penulisan populer ya. Nah, saudara, pada dasarnya penulisan populer itu lebih dikenal dengan penulisan bisnis ini ya, yang bisa menghasilkan uang. Jadi penulisan ini lebih mengarahkan kepada penulisan yang komersil, sehingga kita mampu untuk menghasilkan pendapatan kita, menghasilkan uang. Jadi Anda sebagai seorang mahasiswa, apabila Anda ingin mendapatkan penghasilan dari menulis, maka Anda harus menguasai penulisan populer ini ya. Tentu saja saudara, penulisan populer ini bisa kita lakukan apabila kita memahami dasar-dasarnya, kita mengetahui apa sebetulnya penulisan populer itu, karena penulisan populer ini tentunya menggunakan bahasa yang familiar, yang bisa dipahami oleh masyarakat banyak ya, bukan bahasa ilmiah yang hanya bisa dipahami oleh segolongan atau sekelompok orang-orang tertentu saja. Tetapi ini untuk seluruh lapisan masyarakat bisa memahami tulisan kita yang berbentuk tulisan populer ini. Nah, tentunya Anda biasa mendengar tulisan kreatif. Nah, salah satu contoh tulisan populer adalah tulisan kreatif itu sendiri ya. Baik, saudara, sebetulnya apa yang dimaksud dengan penulisan populer ini? Nah, saudara, penulisan populer itu sebetulnya merupakan kegiatan penulisan yang kreatif dari hasil gagasan kita ya, hasil ide kita, pendapat kita, angan-angan kita, dan juga perasaan kita sebagai seorang penulis yang kita tuangkan dalam bentuk karya ilmiah populer dan juga karya sastra populer. Nah, jadi Anda bisa saja menulis nantinya tentang karangan-karangan motivasi ya, tulisan-tulisan motivasi untuk memotivasi para banyak orang ya, para siswa misalnya, atau para remaja, para orang tua, sesuai dengan ya ide ataupun topik yang Anda angkat dalam penulisan populer tersebut. Bahkan Anda juga bisa menulis tentang berbagai daya kreativitas Anda
yang ingin Anda sampaikan, hasil perasaan Anda, tadi hasil gagasan Anda, ide Anda, pendapat Anda, termasuk angan-angan Anda. Dan bahkan hasil dari mimpi Anda juga bisa Anda tuangkan dalam tulisan kreatif yang berupa penulisan populer ini ya. Mengapa dikatakan populer? Karena ya bahasanya memang bahasa yang familiar, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Jadi bahasanya memang bahasa komunikatif ya. Nah, kemudian saudara, tulisan populer itu adalah sebetulnya tulisan yang memiliki daya pikat sehingga pembaca itu merasa senang dan terhibur oleh tulisan kita tersebut, sehingga mereka itu dapat terpersuatif ya, dapat terpengaruh terhadap apa yang mereka baca. Jadi nanti bisa jadi ketika mereka membaca tulisan kreatif Anda, tulisan populer Anda, mari menabung, misalnya. Nah, nanti setelah mereka selesai membaca mari menabung itu, mereka akan menabung. Nah, dan bahkan mereka juga akan melakukan himbauan kepada keluarganya, baik itu kepada saudara-saudaranya maupun pada orang lain ya, dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Nah, ini sebetulnya bisa jadi apa yang dibacanya, apa yang ditulisnya, ini sebetulnya akan memberikan peluang bagi orang lain dan bagi dia sendiri untuk lebih kreatif dalam menulis. Jadi, yang dimaksud dengan tulisan populer ini sebetulnya tulisan kreatif ya. Tulisan kreatif dari hasil gagasan, ide, pendapat, angan-angan, perasaan kita begitu. Sehingga nanti si pembaca itu betul-betul merasa senang dan terhibur tentunya apa yang kita tulis tadi. Baik, saudara, sebetulnya apa tujuan menulis karya populer ini? Saudara, nah banyak sekali sebetulnya tujuan kita dalam menulis karya populer. Yang pertama itu bisa meningkatkan daya kreatif kita dan juga daya inovatif kita sebagai pembaca tentunya ya. Nah, berarti pembaca itu bisa ditingkatkan daya kreatif dan daya inovatifnya. Karena ketika dia membaca novel, nah dia melihat bahwa sama persis cerita itu dengan cerita tentang dirinya, sehingga dia pun akan menulis sebuah novel tentang dirinya sendiri misalnya. Atau dia melihat bahwa apa yang disampaikan penulis ini sangat inovatif gitu, hal-hal yang baru, dan si pembaca juga melihat ada sesuatu yang baru yang bisa disampaikannya. Nah, ini dia juga akan memiliki daya inovasi nantinya. Karena bisa menjadi inspirasi ya. Penulis itu kan bisa menjadi inspirasi bagi pembaca. Oleh sebab itu sebetulnya kalau kita mau kalau kita mau menulis, sebetulnya banyak-banyaklah membaca. Dengan banyaknya membaca, kita akan ada keinginan untuk menulis. Nah, saudara, yang berikutnya yang kedua, tujuan menulis karya populer ini sebetulnya bisa menambah pengetahuan dan pengalaman si pembaca. Ayo, pasti kita memiliki pengetahuan dan pengalaman ya. Karena kenapa? Hasil tulisan populer itu sebetulnya bisa saja memberikan pengetahuan, wawasan yang luas pada pembaca. Misalnya kita akan memberikan tulisan tentang bagaimana cara membuat tempe. Itu kan pengetahuannya, kita tidak menyuruh mereka untuk membuat tempe. Langkah-langkah membuat tempe itu seperti ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, itu berupa pengalaman, pengetahuan mereka nantinya. Dan apabila nanti mereka mau membuat tempe, itu silakan saja, itu urusannya. Jadi, pada dasarnya, ini akan menambah pengetahuan dan juga pengalaman si pembaca itu sendiri ya. Apabila dia membaca tentang misalnya kita membuat tulisan deskripsi tentang Pantai Mutun, berarti paling tidak mereka memiliki pengalaman di Pantai Mutun meskipun mereka belum membacanya.
mereka sudah tahu, ini loh hasil dari membacanya tentang Pantai Mutun itu sendiri. Nah, oleh sebab itu pada dasarnya memang seorang penulis karya populer ini memang harus mampu menambah pengetahuan dan pengalaman si pembaca dari hasil karya yang ditulisnya itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, bisa membangkitkan daya imajinasi si pembaca. Saudara, sebagai seorang penulis harus mampu untuk meningkatkan daya imajinasi si pembaca. Jadi ketika kita menulis tadi itu tentang Pantai Mutun, berarti mereka itu harus mampu berimajinasi bagaimana sebetulnya itu situasi suasana Pantai Mutun itu di hari Minggu begitu ya, begitu banyaknya orang-orang di sana yang bisa jadi mereka sekeluarga untuk berlibur, dan ada juga sepasang muda-mudi yang sedang ya memadu kasih di sana misalnya. Nah, ini kan akan membangkitkan daya imajinasi si pembaca, seolah-olah si pembaca itu berada di Pantai Mutun tersebut begitu. Nah, jadi di dalam menulis karya populer ini memang betul-betul kita harus memiliki daya imajinasi juga. Oleh sebab itu ketika kita menulis sebuah novel, cerpen misalnya, nah mereka itu harus mampu masuk ke dalam cerita tersebut. Oleh sebab itu, saudara, dengan kita banyak sebetulnya itu memiliki pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain yang bisa kita gabung, kita satukan, kita modifikasi pengalaman-pengalaman itu, kita bisa saja ini menghasilkan ya ide-ide tadi dari mimpi misalnya ya, yang kita buat dalam bentuk novel misalnya. Nah, ini sebetulnya bisa jadi merupakan bahan kita untuk lebih kreatif lagi, lebih mampu berdaya imajinasi, sehingga orang itu sebetulnya merasa bahwa betul-betul terjadi begitu. Padahal itu adalah daya imajinasi kita. Ya, Anda pernah mendengarkan atau pernah membaca buku ataupun menonton film tentang Kiamat 2012. Nah, itu kan imajinasinya luar biasa tentang Kiamat 2012 itu. Padahal kiamatnya kan belum terjadi begitu ya. Sampai sekarang ya kan belum terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini sudah tahun 2020. Sementara buku tersebut ditulis atau film tersebut ditayangkan itu pada tahun pada tahun ya sebelum 2012 bahkan. Ya, 2020, 2010, 2011. Nah, sementara 2012 sudah dibayangkan, diimajinasikan bahwa kiamat itu luar biasa dahsyatnya, bisa meluluhlantakkan bumi ini, dunia ini tenggelam ya. Ya, itu. Kemudian saudara, yang berikutnya keempat, tujuan menulis karya populer ini juga bisa mengubah pola pikir pembaca. Jadi kalau tadi itu pembaca itu berpikirnya itu ya masih konvensional, sekarang dia mindsetnya berubah begitu. Jadi pembaca itu memang harus out of the box gitu ya, harus berpikir perubahan. Dia memiliki pembaharuan di dalam menulis suatu cerita-ceritanya, karya-karyanya. Kalau misalnya tadinya dia menulis novel hanya menggunakan alur maju, bisa jadi sekarang dia menulis novel menggunakan berbagai dimensi alur, bisa kadang maju, kadang mundur, kadang maju mundur, kadang alur yang mungkin kita itu menganggap itu bukan alur, tetapi sebetulnya alur begitu ya. Nah, alur ini kan jalan cerita begitu. Yang kita sendiri sebetulnya sangat sulit menebaknya, alurnya itu apa ya misalnya. Nah, inilah sebetulnya itu pola pikir pembaca itu akan berubah nantinya seiring dengan apa yang kita tulis. Jadi kita sebagai seorang penulis juga harus berubah mindset kita. Oleh sebab itu, ya kalau kita mau mengubah mindset pembaca kita pun harus berubah mindsetnya ya. Nah, kemudian saudara termasuk
tujuan menulis karya populer ini adalah menambah wawasan pembaca. Jadi tentu saja dengan membaca tulisan karya populer ini, baik karya ilmiah populer maupun karya sastra populer, ya ini jelas bahwa pembaca itu memiliki wawasan yang luas. Jangan Anda anggap remeh membaca novel, ya. Membaca novel itu bisa mendewasakan Anda, mendewasakan kita, ya, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil dari novel tersebut. Nah, jadi saudara bisa jadi sebenarnya tulisan kreatif ini memang betul-betul bisa ditulis oleh orang-orang yang kreatif, begitu, oleh orang-orang yang memang memiliki pola pikir yang luas, yang baru, berubah, dan selalu berpikir positif. Nah, oleh sebab itu, saudara, Anda sebagai seorang penulis ini nanti harus mampu menambah wawasan pembaca, ya. Nah, kemudian saudara, sebagai seorang penulis karya populer, Anda pun harus mampu menjadikan pembaca sebagai manusia seutuhnya. Nah, ini ada tujuan menulis karya populer yang sangat dasar ini, menjadikan pembaca sebagai manusia seutuhnya. Jadi setelah mereka membaca karya Anda, karya kreatif Anda itu, misal membaca novel, membaca cerpen, bagaimana seorang tokoh bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya, dia bisa bersabar, dia bisa memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan yang luas misalnya, ya, dan dia juga bisa, ya, bisa bercanda gurau, bercanda ria maksud saya, dan dia juga bisa mencintai, menyayangi, bisa juga, ya, memiliki, ya, apa, ilmu agama yang baik, misal, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya tokoh-tokoh seperti itu bisa menjadi panutan bagi si pembaca, sehingga menjadi pembaca itu sebagai manusia yang seutuhnya nantinya. Itu. Nah, saudara, kemudian tujuan menulis karya populer yang lain itu bisa menjadi sebagai hiburan, ya. Jadi memberi hiburan dan kesenangan bagi pembacanya. Nah, bagaimana Anda itu mampu menulis sebuah karya populer, baik itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer, Anda itu bisa membuat kesenangan bagi pembaca itu, membuat hiburan bagi pembaca itu. Jelas misalnya, dia bisa menemukan hasil karya Anda, bagaimana cara menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu misalnya. Atau bagaimana caranya menjadi orang yang kaya raya dalam waktu 3 bulan misalnya. Nah, ini kan suatu yang kreatif yang menyenangkan bagi mereka. Yang tadinya misalnya dia gemuk badannya, kemudian dia juga memiliki, ya, keuangan yang pas-pasan, ingin menjadi lebih baik itu kehidupannya, keuangannya, ya. Nah, ini dia akan membaca serius hasil karya Anda. Jadi saudara, itu bisa Anda lakukan dalam tulisan Anda. Begitu juga ketika misalnya itu mereka terhibur dalam tulisan Anda, novel Anda, cerpen Anda, apakah itu cerita-cerita lucu, misal drama yang Anda tulis untuk skrip film dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sebetulnya bisa membuat mereka terhibur. Dan bahkan apa yang Anda ceritakan apabila mengenai apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, nah ini mereka akan pasti terhibur. Dan mereka sebetulnya itu sangat mengapresiasi hasil karya Anda. Makanya sebetulnya tulisan karya populer ini merupakan tulisan bisnis, ya, merupakan tulisan yang komersil tadi itu, sehingga bisa menghasilkan uang. Dan jangan jangan disangka bahwa kita menulis itu tidak bisa menghasilkan banyak uang. Bisa. Satu karya populer, misalnya karya sastra populer, Anda menghasilkan 1 buah novel saja,
ya seperti Andrea Hirata ya dalam novelnya Sang Pencerah itu Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi bukan mohon maaf bukan Sang Pencerah, Laskar Pelangi dari Andrea Hirata itu satu buah novel saja dia bisa menghasilkan 1 miliar lebih. Nah, dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, ya dan lain sebagainya. Nah, ini dari hasil satu buah novel, belum novel-novel yang lainnya. Jadi Anda bisa menjadikan diri Anda sebagai profesi dalam menulis ini. Jadi profesi Anda apa? Profesi kita adalah menulis. Sebagai seorang penulis profesinya, author ya. Nah, sebagai seorang penulis, profesi kita, tentu saja kita memang harus memiliki ide-ide kreatif agar orang itu ingin sekali dan senang sekali untuk membaca tulisan kita, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, saudara, tentu saja Anda harus mengetahui jenis-jenis karya populer itu apa saja. Nah, karena karya populer ini termasuk karya-karya yang kreatif begitu. Karena orang-orang yang menghasilkan karya populer biasanya orang-orang yang kreatif, yang inovatif, ya, yang penuh inisiatif. Nah, jenis-jenis karya populer ini yang pertama untuk karya ilmiah populer ya. Karya ilmiah populer itu bisa berupa buku-buku ilmiah populer. Nah, tadi itu seperti apa? Ayo. Ya, jadi saudara seperti buku motivasi misalnya. Buku bagaimana caranya menghasilkan ternak ayam yang berkualitas misalnya ya, dan bisa menghasilkan uang yang banyak misalnya. Nah, itu. Kemudian saudara yang kedua surat kabar. Nah, jadi surat kabar juga termasuk karya ilmiah populer ya. Yang ketiga majalah. Majalah pun termasuk karya ilmiah populer. Nah, kenapa dikatakan karya ilmiah populer, saudara? Karena sebetulnya baik buku, surat kabar maupun majalah itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, berita-beritanya, kecuali yang isinya ada puisi, ada cerpen, ada novel. Nah, itu hanya benar dalam cerita, tapi belum tentu benar dalam kenyataannya. Namun berita-berita yang ada di surat kabar, di majalah, atau informasi yang ada di buku-buku ilmiah populer itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan ya hasilnya. Nah, itu oleh sebab itu masuk ke dalam karya ilmiah populer. Mengapa? Juga karena bahasanya mudah dipahami oleh si pembaca, dan bahkan pembacanya itu bukan hanya sekelompok atau segolongan orang tertentu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat ya, seluruh lapisan masyarakat pembaca itu bisa menguasai buku-buku ilmiah populer, surat kabar dan juga majalah. Nah, selagi mereka bisa membaca. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebetulnya karya ilmiah populer ini bisa menjadi ladang uang bagi kita ya, apabila kita kreatif untuk menulis begitu. Nah, saudara, banyak kan yang jadi jurnalis, ya banyak sekali ya yang jadi wartawan begitu untuk mencari berita untuk surat kabar ini. Banyak penulis-penulis buku ilmiah populer ini. Nah, apa bedanya dengan buku-buku ilmiah murni? Ya, jelas kalau buku-buku ilmiah murni itu buku-buku pelajaran, buku-buku untuk studi itu ya, saudara, tentu saja ini bidangnya bidang sesuai dengan bidang keilmuannya. Kalau buku-buku ilmiah murni, misalnya itu buku pendidikan bahasa Indonesia, ya buku-buku sesuai dengan bidang keilmuannya bahasa Indonesia misalnya. Begitu juga dengan psikologi misalnya, teknik. Nah, kan beda-beda bukunya karena sesuai dengan ya keilmuannya gitu, dan juga bahasanya juga bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu tersebut. Jadi tidak semua orang memahami bahasa yang ada di buku-buku tentang teknik, buku-buku
bahasa Indonesia misalnya, atau buku-buku psikologi, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, misalnya ekonomi. Nah, itu beda-beda semua gitu buku-bukunya ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau buku-buku yang ditulis berdasarkan buku ilmiah murni ini, ya bahasa juga bahasa baku, ya bahasa ilmiah gitu. Nah, tapi kalau buku-buku ilmiah populer, bahasanya bahasa yang mudah dicerna, mudah dipahami oleh masyarakat, ya, oleh semua golongan tanpa terkecuali. Kemudian kita masuk kepada jenis karya populer yang lainnya, yaitu karya sastra populer. Nah, kalau karya sastra populer ini bisa berupa puisi, ya, bisa berupa prosa, berupa naskah drama juga ya, saudara. Nah, jadi saudara, ketika kita menulis puisi, prosa, nah prosa ini kan ada novel, kemudian cerpen, nah itu dulu termasuk roman, ya roman, beda antara roman dengan novel ya. Kalau roman itu menceritakan dari lahir sampai meninggal dunia. Tapi kalau novel bisa jadi kita menceritakan kehidupan seorang tokoh itu bisa jadi pada saat mereka remaja ataupun pada saat mereka sudah dewasa, atau menceritakan suatu kejadian peristiwa si tokoh tersebut, tapi ada ininya ya, perubahan tingkah laku, perubahan nasib di dalamnya. Nah, itu sebetulnya. Saudara, puisi, prosa, dan naskah drama ini sebetulnya membutuhkan daya kreativitas Anda untuk menulisnya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya dari mimpi Anda juga bisa Anda sampaikan. Dari perasaan Anda yang sedang berkecamuk, Anda sedang cemas menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Nah, ini bisa Anda sampaikan dalam bentuk puisi, juga bisa Anda sampaikan dalam bentuk novel, menceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang Anda alami selama mengalami pandemi COVID-19 ini ya. Nah, virus corona misalnya merajalela di mana-mana, di Indonesia, di dunia. Nah, itu bisa Anda sampaikan dalam tulisan kreatif Anda begitu. Nah, Anda juga bisa sebetulnya itu menceritakan pada jenis karya populer ini juga menceritakan tentang bagaimana Anda lakukan dalam aktivitas sehari-hari Anda. Anda tulis dalam bentuk misalnya itu buku harian Anda ya. Itu bisa sebagai karya Anda, nantinya Anda poles-poles menjadi sesuatu cerita yang sangat menarik nantinya. Jadi silakan saja berkreasi. Saya kira Anda pasti mampu ya untuk membuat tulisan karya populer ini. Jadi jenis karya populer ini bisa dibagi dua, yaitu karya ilmiah populer dan karya sastra populer. Nah, saudara, untuk menulis ini Anda harus berpikir kreatif, berpikir kritis, juga inovatif ya, dan juga penuh inisiatif. Saya yakin Anda pasti bisa. Ayo mulailah untuk menulis, saudara. Mulailah untuk menulis dengan apa yang Anda alami, dengan apa yang Anda rasakan, dengan angan-angan Anda. Tulislah apa pendapat Anda, tulis. Jangan melihat dan jangan Anda terbelenggu pada kaidah-kaidah penulisan. Tapi sebaiknya Anda menulis saja. Nanti setelah selesai menulis, baru Anda perbaiki, Anda revisi, Anda sunting tulisan Anda menjadi tulisan yang indah, yang sangat menarik, yang disenangi oleh si pembaca, dan pembacanya tidak bingung membacanya. Sehingga pembaca itu akan membeli karya Anda dan akan mengapresiasi karya Anda. Selamat menulis. Saya kira saudara, untuk hari ini cukup sekian pokok bahasan kita tentang pengertian penulisan populer, tujuan penulisan populer, dan jenis penulisan populer. Saya berharap
Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oleh sebab itu saya minta Anda membuat sebuah rangkuman ya terhadap apa yang sudah saya sampaikan ini. Saudara, judul rangkuman Anda yaitu pengertian, tujuan, dan jenis penulisan populer. Kemudian hasilnya Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, saudara, untuk menambah ya penguasaan materi ini, silakan saja Anda baca buku saya ya yang berjudul Penulisan Populer. Itu tersebar di seluruh Gramedia, toko buku Gramedia yang ada di Indonesia. Silakan dibeli atau silakan dimiliki ya buku tersebut, sangat bermanfaat bagi Anda. Saya kira Anda bisa menjadi seorang penulis yang baik, yang sukses nantinya, dan sebagai seorang penulis yang profesional tentunya itu akan menjadi profesi nantinya bagi Anda ya. Sebagai seorang penulis, Anda bisa membantu keuangan Anda, menambah keuangan Anda meskipun Anda nanti menjadi ya menjadi profesi yang lainnya, misalnya sebagai seorang guru kan. Nah, jadi selain sebagai seorang guru, Anda juga bisa menjadi seorang penulis begitu. Nah, jadi saya yakin guru itu kan banyak waktu-waktu senggang yang bisa Anda gunakan untuk menulis. Sekali lagi, selamat untuk memulai untuk menulis. Jangan ragu, jangan takut salah, dan jangan merasa bahwa Anda tidak mampu. Yakinlah Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Saya kira cukup sekian ya materi kita, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.